Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan kita mengucap syukur karena Tuhan yang telah memelihara hidup kita, Tuhan yang telah memberikan kita kekuatan, Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan sampai pada saat ini. Mari saya mengajak saudara-saudari semua untuk kita dapat memuji dan menyembah Allah. Karena kita tahu bahwa penyembahan tidak hanya dibatasi di dalam gereja, melainkan dimanapun dan kapanpun, dengan sikap hati yang kudus, dengan sikap hati yang benar di hadapan Allah. Mari saya mengundang saudara-saudari kita masuk ke dalam doa. Di tengah-tengah kondisi bangsa dan dunia pada saat ini yang penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, kami mau terus hidup bersandar dan berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh menyerahkan akan setiap pergumulan dan kekhawatiran kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Biarlah di dalam kondisi sesulit apapun tidak menyurutkan niat kami untuk kami dapat bersekutu, beribadah, berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau adalah Allah yang layak disembah. Amin. Kau
Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk menikmati hadiratnya pada saat ini. Tiba saatnya kita akan menyampaikan segala kerinduan kita kepada Tuhan, menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita mendoakan jemaat kita GP Kris Pasar Baru, supaya kita terus diberi kesetiaan oleh Tuhan dan diberi iman yang tetap teguh, tetap kuat di dalam Dia. Kita juga terus berdoa buat setiap komisi-komisi yang ada. Kita berdoa buat komisi Pasutri, komisi pemuda, remaja, sekolah minggu, supaya melalui setiap komisi ini kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kita juga tidak lupa mendoakan pos perintisan kita, GP Kris, pos perintisan Bekasi dan di Batam, supaya melalui pos perintisan ini jemaat banyak yang dijangkau, nama Tuhan semakin disebarluaskan dan banyak yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga mendoakan bangsa dan negara kita, di mana Tuhan telah menempatkan kita di bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya bangsa ini dipelihara oleh Tuhan. Berdoa buat para pemerintah kita supaya mereka terus dipakai oleh Tuhan, diberi hikmat bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa Indonesia. Kita juga terus membawa ke hadapan Tuhan pergumulan kita pada saat ini, khususnya masa-masa pandemik saat ini, new normal. Tuhan supaya memberikan pemulihan kepada kita, memberikan pemulihan kepada bangsa kita, memberkati kita, melindungi kita ketika kita hendak keluar rumah, hendak pergi bekerja, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menjadi perlindungan atas kita. Kita juga terus memohon kepada Tuhan supaya memberikan pemulihan atas bangsa kita. Terlebih pada saat ini dalam uji klinis vaksin, supaya Tuhan memberkati para ilmuwan, para tenaga medis dan dokter, supaya mereka juga dipakai oleh Tuhan dalam menemukan dan uji klinis vaksin ini, supaya secepatnya kita bisa menemukan obatnya dan kita bisa menikmatinya secara bersama-sama. Tentunya ini kerinduan kita bersama, supaya kita bisa berkumpul bersama-sama dan bisa beribadah bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa bersama-sama. Dengan doa syafaat ini, saya akan memimpin kita dari sini untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan hingga pada saat ini untuk memuji Engkau, untuk beribadah kepada Engkau, dan untuk menikmati hadirat-Mu melalui persekutuan kami pada saat ini, ya Tuhan. Sebelum kami membawa setiap pergumulan kami kepada Engkau, kami sadar kami manusia yang penuh dengan pergumulan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu kami mohon, ampuni kami, ya Tuhan. Engkau yang menyucikan kami dari segala kesalahan dan dosa kami, sehingga pada saat ini Engkau melayakkan kami untuk menghadap Engkau, Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat GP Kris Pasar Baru. Berkatilah jemaat kami, ya Tuhan. Engkau yang berkati kami semua, beri kami kesetiaan untuk tetap melayani Engkau, untuk tetap setia kepada Engkau, dan berilah kami iman yang tetap teguh di dalam Engkau, ya Tuhan. Sehingga setiap hari kami boleh hidup bergantung penuh kepada Engkau, ya Tuhan. Apapun dalam masalah kehidupan kami, problem yang Tuhan izinkan kami hadapi dalam keseharian kami, karena itu senantiasa membuat kami semakin erat berpegang teguh di dalam pengharapan akan Engkau, ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Ada yang mengalami berbagai macam problem kehidupan mereka, dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, studi, dan apapun itu dalam setiap perjalanan hidup mereka. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengerti kehidupan kami. Kami serahkan semua hidup kami kepada Engkau. Biarlah kami senantiasa hidup bergantung penuh kepada Engkau, terlepas dari segala masalah-masalah, terlepas dari segala pergumulan-pergumulan yang kami alami, Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk tetap menghitung berkat setiap anugerah yang kami nikmati dalam kehidupan kami, sehingga semuanya itu membawa kami bersyukur kepada Engkau atas apa yang telah Tuhan perbuat bagi hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa buat setiap komisi-komisi yang ada di gereja kami, buat komisi Pasutri, pemuda,
remaja sekolah minggu, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang menolong setiap komisi ini untuk tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah dalam setiap kegiatan ibadah dalam setiap komisi, semakin hari kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami semakin memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Betapa kayanya, betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mendoakan pos perintisan gereja kami, GP Kris Pasar Baru, pos perintisan Bekasi dan pos perintisan di Batam. Tuhan Yesus, kami percaya jika selama ini Tuhan telah pelihara pos perintisan ini, maka kami percaya di masa-masa mendatang Tuhan terus pelihara. Bahkan Engkau yang bekerja ya Tuhan, memakai kami secara heran lagi untuk bisa melayani Engkau lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Biarlah melalui pos perintisan ini Engkau pakai kami untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Bapa di surga, pada saat ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami serahkan semua roda pemerintahan bangsa kami. Engkau berkati para pemerintah kami, para pemimpin kami. Kiranya Engkau yang memberikan mereka hikmat bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati segala segi kehidupan bangsa Indonesia dalam stabilitas ekonomi, keamanan, keuangan, sosial, pendidikan, apapun itu ya Tuhan. Engkau yang bekerja, biarlah semuanya itu dikontrol oleh Tuhan. Semuanya itu berada di bawah pimpinan Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pergumulan kami yang sedang kami hadapi saat ini, pandemi virus corona saat ini. Tuhan, Engkau mengerti kerinduan kami ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami membawa ke hadapan-Mu. Kami senantiasa menanti-nantikan pemulihan daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong bangsa kami, memulihkan bangsa kami dari pandemi ini ya Tuhan. Engkau juga yang menjadi perlindungan kami dalam setiap perjalanan kami. Jemaat-Mu yang harus keluar rumah untuk bekerja, Tuhan tolong mereka. Tuhan yang menjadi perlindungan dan menjaga mereka dari segala mara bahaya, dari segala penularan virus corona ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang menganugerahkan kami kesehatan, imun tubuh yang baik. Engkau yang menjadi benteng perlindungan kami dari segala mara bahaya, dari segala virus dan sakit penyakit ya Tuhan. Bapa di surga, orang-orang yang terdampak pada pandemik saat ini Tuhan, Engkau memahami dan mengerti penderitaan, mengerti kehidupan kami, mengerti kesulitan kami semua. Oleh karena itu kami hanya bergantung penuh kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah di masa-masa sekarang ini kami semakin lagi, semakin dalam untuk melayani Tuhan, semakin dalam untuk dekat dengan Engkau, semakin dalam setia kepada Engkau dan berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya inilah segala doa dan permohonan kami. Ada banyak hal lagi mungkin yang kami minta, tetapi kami percaya Engkau telah tahu dan memahami kebutuhan kami, keperluan kami sebelum kami memintanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Janganlah kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada ketakutan dan kekhawatiran kami, ketika kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa janji Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu,
Lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yang Kau janjikan Tuhan, kemuliaan Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, teruti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, teruti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Di hadapan Allah sumber kemenangan kita mau menyatakan, Kau akan membukaku, Kau akan kugenggam, Kau mainkanku, Kau lakukanku, Kau akan murakukan kebaikanmu janji-Mu ajaib, teruti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib, teruti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Kita akan masuk di dalam doa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk waktu yang singkat ini di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Maka kiranya Engkau Allah Roh Kudus bekerjalah melalui renungan firman-Mu ini, biar setiap kami boleh semakin mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya mengundang kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan membacakan bagi kita dan setiap kita boleh mengikutinya di dalam hati masing-masing. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, sesungguhnya nats yang saya bacakan ini adalah salah satu janji Tuhan yang begitu indah. Sehingga saya mengutip salah seorang penulis Kristen yang bernama Thomas Watson.
Dia mengatakan jika firman Tuhan merupakan jamuan bagi jiwa kita, maka Roma pasal 8 ini merupakan menu makanan kesukaan dalam jamuan tersebut, karena ia memberikan cita rasa dan juga memberikan kesegaran yang menghidupkan hati kita. Untaian kalimat yang ditulis oleh Paulus ini memang sungguh indah karena menyingkapkan janji Allah yang maha kuasa kepada kita. Setiap kita manusia yang menghidupi kehidupan, yang sedang menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang telah jatuh di dalam dosa ini. Maka Paulus memulai kalimat ini dengan sebuah kata, kita tahu. Kenapa Paulus memulai dengan kata ini, kita tahu? Karena Paulus mau menjelaskan kepada kita bahwa pengharapan anak-anak Tuhan adalah bukan sebuah pengharapan yang kosong. Pengharapan anak-anak Tuhan juga bukan sebuah pengharapan yang berandai-andai atau sebuah anggapan. Tetapi pengharapan anak-anak Tuhan adalah sesuatu yang sangat pasti, sesuatu yang sangat jelas. Jika saya gambarkan kepastian atau kejelasan dari janji yang Tuhan berikan ini adalah seumpama seperti hukum matematika dalam kepastian rasionalis. Demikian juga janji Tuhan ini merupakan sebuah kepastian bagi iman kita. Kepastian yang dikatakan oleh Tuhan di sini Bapak Ibu adalah tidak berarti bahwa setiap orang percaya mengetahui masa depannya sehingga ia mampu mengontrol masa depannya. Saya mengatakan bahwa tetap masa depan merupakan misteri bagi kita. Ini juga tidak sama berarti bahwa Tuhan memberikan apa yang manis, apa yang baik, apa yang indah bagi orang-orang pilihan Tuhan. Saya mau mengatakan dan menegaskan bahwa jika kita memiliki pikiran itu adalah pikiran yang menyesatkan. Tetapi hal yang pasti yang menjadi janji Tuhan bagi kita adalah bahwa segala hal yang baik dan segala hal yang buruk Tuhan jadikan menjadi sarana, melalui itu semua Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka jika Allah bekerja lewat semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka ada tujuan Allah yang pasti dalam segala jalan hidup kita, yaitu kebaikan Allah yang tertinggi. Saya bisa menggambarkan hal ini saudara, seperti obat. Obat itu diracik dari beberapa hal-hal yang sebenarnya racun bagi tubuh kita. Zat-zat kimia yang diramu oleh farmasi dijadikan satu. Dan jika sebenarnya zat-zat kimia ini salah digunakan, itu membahayakan jiwa manusia. Tetapi walaupun demikian, farmasi meramu sedemikian, menyatukan sedemikian sehingga dia menjadi obat. Maka obat ini menjadi sesuatu yang mujarab ketika diminum atau disuntikan kepada pasien. Maka ia menjadi sarana untuk kesembuhan. Maka demikianlah providensia Allah di dalam memelihara anak-anaknya. Di dalam segala sesuatu, Allah membawa semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bagi kita agar kita mengerti hal ini. Maka pertama, jika Allah demikian pasti memberikan jaminan ini bagi orang-orang percaya, maka kita jangan bertahan dalam sikap skeptis kita terhadap janji Tuhan. Yang kedua, jika Allah sedemikian pasti di dalam memberi jaminan ini bagi kita orang-orang percaya, maka kita jangan bersikap apatis
terhadap pertumbuhan iman dan kekudusan selama di dunia ini. Dan yang ketiga, tetapi orang Kristen dipanggil untuk berusaha sampai tiba pada kepastian di dalam kebenaran-kebenaran yang telah dinyatakan Allah bagi kita. Maka jika ketiga hal ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, kita lakukan di dalam hidup kita, maka saya katakan setiap kita akan benar-benar menikmati apa yang disebut dengan kebaikan Allah di dalam segala sesuatu yang kita lewati di tengah-tengah dunia ini. Apa yang
Saudara-saudara yang terkasih, salah satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana kita melihat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan adalah Nuh. Peristiwa air bah menggambarkan kepada kita bagaimana Allah memelihara Nuh sejak Allah memberi perintah untuk membangun bahtera. Kemudian Ia memerintahkan agar binatang-binatang masuk ke dalam bahtera. Juga ketika Nuh dan keluarganya selama 1 tahun lebih di dalam bahtera. Dan kemudian ketika Nuh keluar dari bahtera. Dari semua hal yang kita lihat ini, bagaimana Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Nuh. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada kita. Bahwa ketika Nuh keluar dari bahtera, maka Allah membuat perjanjian kepada Nuh bahwa Allah tidak akan lagi mendatangkan air bah di muka bumi. Dan janji yang Allah sampaikan ini ditandai dengan pelangi. Oleh sebab itu mari kita membaca dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan kepada kita dan silakan mengikutinya di dalam hati. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Apa yang menarik dari perjanjian ini adalah bahwa Allah yang membuat perjanjian sekaligus Allah memberi tanda untuk mengingatkan dirinya akan perjanjian itu. Mengapa ini menarik? Karena Allah sendiri adalah Allah Maha Kuasa, Dia Allah yang berdaulat. Mengapa Ia harus membuat tanda untuk mengingatkan dirinya? Secara manusiawi saya berpikir mestinya yang harus diberi tanda dalam perjanjian adalah Nuh. Karena Nuh sama seperti manusia pada umumnya, di mana manusia sering melupakan janjinya. Tetapi Allah membuat perjanjian sekaligus memberi tanda untuk mengingatkan dirinya. Bukankah hal ini yang begitu menarik bagi kita Bapak Ibu? Saya memberikan sebuah cerita seorang pemuda yang punya komitmen untuk menurunkan berat badan. Dengan komitmen ini akhirnya ia pergi membelikan jam waker. Dan ia menyetel jam ini agar setiap pagi jam waker ini membunyikan alarm. Bapak Ibu, selama 1-2 minggu, 3 minggu berjalan, maka setiap jam 6 pagi alarm ini berbunyi. Maka si anak muda tadi karena dia memiliki komitmen yang kuat, maka ia bangun lalu ia lari pagi. Ini berminggu-minggu terjadi dan komitmen ini tetap terjaga. Tetapi suatu hari si anak muda ini pada malam ini dia tidur sampai tengah malam karena dia memiliki acara dengan teman-temannya. Ia bergadang. Maka pada esok paginya alarm itu berbunyi. Ketika alarm berbunyi, maka si anak muda ini dia telah melupakan komitmennya. Dia telah melupakan janjinya. Padahal komitmennya ini dia anggap serius. Maka apa yang terjadi? Karena ia masih menginginkan untuk menikmati kasurnya yang empuk, maka ia mengambil jam wakernya dan menjatuhkan di lantai. Sehingga bunyinya berhenti. Maka apa yang terjadi setelah ia sadar? Ia sangat menyesal sekali. Ini yang saya katakan bahwa sesungguhnya yang butuh tanda untuk mengingatkan diri adalah Nuh. Tetapi mengapa Allah yang membuat tanda sekaligus tanda itu mengingatkan dirinya sendiri? Disinilah kita mengenal gagasan keseriusan Allah. Bahwa Allah sungguh-sungguh serius di dalam janjinya.
Maka ketika ia membuat perjanjian dengan Nuh, ia memberi tanda bahwa pemeliharaan Allah atas alam. Sungguh-sungguh Allah menepatinya dan dengan secara aktif ia melakukan janjinya itu. Maka Bapak Ibu Saudara, kegenapan dari janji Allah terhadap Nuh dapat kita lihat di dalam janji Allah, di dalam anugerahnya. Di mana Allah sendiri datang ke tengah-tengah kita manusia, yaitu Kristus Yesus yang dalam rupa manusia. Ia taat melakukan hukum Taurat, bahkan ia taat kepada Bapaknya sampai ia mati di atas kayu salib. Bagaimana kita mengerti betapa seriusnya Allah di dalam janji anugerahnya ini? Saudara, Yesus Kristus meninggalkan tahta kemuliaannya dan ia rela menderita bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam seluruh perjalanannya, ia telah melewati segala pencobaan. Ia telah melewati seluruh penderitaan sama seperti kita. Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Maka di dalam seluruh apa yang Yesus alami, di dalam kemanusiaannya, maka ia memberikan jaminan bagi kita. Bahwa jika ia telah melewati semua itu dan merasakan seluruh apa yang kita rasakan, maka ketika ia telah melakukan karya penebusan, maka ia akan menjadi juru selamat sekaligus ia yang memimpin kita sekarang sampai selama-lamanya. Izinkanlah
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saudara-saudara yang terkasih, pada bagian yang terakhir ini, maka saya akan memberikan alasan mengapa Allah mengungkapkan sebuah janji yang begitu besar bagi kita, bahwa Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk di dalam hal yang buruk dan juga dalam hal yang baik. Maka saya mengajak kita membuka Kitab Yeremia pasal 32 ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan kepada kita. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sekali lagi, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Apa yang ada, apa yang tersingkapkan kepada kita lewat firman Tuhan ini, yaitu adanya perjanjian. Jadi jika Allah Bapa dan Kristus Yesus terikat di dalam janji anugerah, maka Yesus telah taat melakukan seluruh hukum Taurat, bahkan ia sampai mati di atas kayu salib. Semua itu dia lakukan untuk menggantikan kita. Maka ketika Yesus telah selesai di dalam karya keselamatan, maka ada perjanjian antara Kristus dengan umatnya, bahwa setiap mereka yang percaya kepada Dia akan beroleh hidup yang kekal. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, maka artinya apa? Bahwa Allah akan menjadi Allah kita. Ini yang Yeremia katakan. Aku akan menjadi Allah mereka. Sekarang bahwa kita telah menjadi milik Kristus satu-satunya. Maka ketika Yeremia mengatakan aku akan menjadi Allah mereka, maka setidak-tidaknya ada dua makna yang sangat besar untuk kita mengerti hal ini. Yang pertama, aku akan menjadi Allah mereka sama dengan aku menjadi tabib mereka. Allah bukan hanya saja menjadi pribadi, penguasa dan pengatur hidup kita, tetapi Ia sekaligus menjadi dokter untuk menyembuhkan kita. Bapak Ibu, sebagai dokter yang ahli, maka Ia tahu sarana yang tepat untuk mengobati kita. Sama seperti dokter pada umumnya, kadang dokter menggunakan obat yang ringan untuk menyembuhkan kita jika penyakit kita ringan. Kadang juga dokter memberikan obat yang dosisnya tinggi untuk menyembuhkan jika kita memiliki penyakit yang cukup parah. Tetapi kadang-kadang dokter menggunakan pisau bedah untuk membedah kita jika itu untuk kesembuhan kita. Tetapi semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka Allah sebagai dokter, sebagai tabib yang maha tahu, Ia mengerti setiap watak kita. Maka karena Ia mengerti watak kita, maka Ia mengerti benar obat apa yang paling efektif untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di sini kita mengerti memang watak manusia berbeda-beda.
Ada orang yang mudah digerakkan oleh belas kasihan, sehingga Allah memberikan pujian bagi dia. Tidak terlalu hajaran yang keras untuk membentuk dia. Tetapi ada orang yang memiliki watak yang begitu keras. Maka kadang-kadang Allah membentuk dia dengan cara-cara yang keras untuk mendatangkan kebaikan. Ada orang yang memiliki watak yang sensitif. Maka Allah mengerti sekali obat untuk melatih dia agar tidak terlalu sensitif. Ada orang juga yang memiliki watak cuek. Maka Allah juga mengerti obat apa yang tepat untuk orang-orang yang cuek. Jadi artinya tidak semua sarana digunakan dengan cara yang tepat sama bagi setiap anak-anak Tuhan. Sama dengan hal jika saya gambarkan di alam ini bahwa ada hal-hal yang diawetkan dengan cara menggunakan garam. Dan ada hal-hal yang digunakan untuk benda yang diawetkan dengan menggunakan gula. Oleh sebab itu Allah yang mengerti perbedaan watak ini, maka ia mengerti benar bagaimana cara membentuk hidup kita. Maka jika Allah mengerti benar bagaimana ia membentuk hidup kita, maka kadang ia menguji mereka yang kuat, tetapi memberikan kata-kata penghiburan bagi mereka yang lemah. Maka kita bersyukur jika Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita sukai. Karena ia sedang bekerja dalam hidup kita untuk hal yang memang itu harus kita perlukan. Yang kedua, ketika Yeremia berkata, aku akan menjadi Allah mereka, sama dengan relasi antara ayah dan anak. Seorang ayah yang baik di dunia ini pasti mengasihi anaknya. Bahkan ia selalu melakukan apapun yang bertujuan demi kebaikan anaknya. Kita sering mendengar pepatah bahwa sejahat-jahatnya harimau tidak memakan anaknya. Kadang ayah memberikan senyuman dan kadang ia memberikan amarah, tetapi semuanya untuk kebaikan si anak. Kadang ayah memberikan rangkulan, kadang dia juga memberikan pukulan, tetapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Maka jika ayah di dunia ini sebegitu mengerti untuk apa, tujuan apa dia melakukan itu bagi anaknya, yaitu untuk yang terbaik, maka apalagi Bapa yang di surga, Allah yang maha mengerti, Allah yang memiliki alam semesta, ia mengerti apa yang terbaik di dalam hidup kita. Maka Mazmur pernah menulis begini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, ketika kita mengerti bagaimana Bapa sayang kepada kita, maka disinilah kita mengerti arti pemeliharaannya. Di dalam Ia setia menuntun jalan kehidupan kita selama-lamanya. Maka kita sebagai anak, di dalam segala hal apa yang kita terima, segala hal yang baik, segala hal yang buruk, kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu mempertanyakan kebaikan dan kasih Tuhan. Tetapi mari kita melihat sebuah tujuan Allah yang besar di balik itu, yaitu mensyukuri tujuannya untuk kebaikan kita. Maka kita sangat berbahagia lewat renungan malam hari ini. Jika Allah berfirman, seperti janjinya kepada Nuh, diberi tanda pelangi, maka demikian juga janji yang telah Dia nyatakan kepada kita. Bahwa jika janjinya kepada Nuh sampai saat ini dan seterusnya tidak berubah, maka janji yang Dia ucapkan lewat firman Tuhan juga, yang telah kita renungkan, tidak akan berubah selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkatinya di dalam hidup kami. Bahwa janji Tuhan adalah sebuah pengharapan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau
akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Melewati hal yang buruk, melewati hal yang baik. Semua itu Tuhan, Engkau punya tujuan yang pasti. Engkau punya tujuan yang jelas untuk memelihara setiap kami anak-anak-Mu. Maka Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini, jangan kami bertahan terus dalam sikap apatis kami. Jangan kami terus memelihara sikap keraguan-raguan. Tetapi doronglah kami Tuhan untuk berusaha tiba pada sebuah kepastian di dalam kebenaran-kebenaran. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam mengenal Engkau. Maka di dalam pengenalan itu biarlah menghasilkan kerinduan yang terdalam bagi kami. Yaitu mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Karena Engkau Allah pencipta kami dan sekaligus penebus kami. Di dalam karya-Mu Yesus, Engkau telah mengikat perjanjian anugerah ini bahwa kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kebenaran yang telah Engkau singkapkan bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber segala berkat yang selalu memelihara kami. Maka saudara pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan memimpin dan memelihara engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.